persimpangan antara sukses atau gagal adalah sebuah kesadaran apakah kita akan meneruskan. Kalau memang itu adalah impian yang menghidupi kekayaan, ketenaran, dan juga kesuksesan, maka kamu yang namanya menghidupi, kamu tidak akan berhenti. Kapan orang rasanya pengen berhenti? Orang kadang-kadang di dalam hidup ini, sampai dia begitu sukses pun, dia akan mencapai, kalau tadi dalam hidup itu kan punya pilihan ya, punya panggilan ya Fitri, tapi juga punya perbatasan Mbak Fitri. Jadi orang dalam hidup ini, mereka itu punya perbatasan. Kapan perbatasan itu mulai dirasakan? Perbatasan itu mulai dirasakan ketika dia mau melangkah, muncul dua opsi dalam hidupnya. Ketika dia mau meneruskan langkah, dia muncul dua opsi dalam hidupnya. Kapan itu terjadi? Contoh, seorang petinju, dia bertinju begitu hebatnya. Dia udah berproses nih Fitri ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dan akhirnya dia menjadi master. Tapi apa mau kata? Waktu umur menentukan. Sampailah dia di perbatasan. Antara dia mulai ragu. Kenapa saya ayunan tangan ini udah beda dengan dulu? Yes, benar, kata Bu Rewin, ada rasa capek dan sebagainya. Kenapa saya kok tidak fit seperti dulu lagi? Kenapa saya dulu bertanding 12 jam saya kuat, sekarang kok 6 ronde aja kok kayaknya udah mulai nafasnya ngos-ngosan. Itulah sebuah perbatasan Fitri. Ketika kita sudah tahu yang namanya perbatasan, biasanya hati kita mulai memberitahu. Nah, seringkali teman-teman melampaui perbatasan ini. Ketika sudah mulai sukses di bidangnya, mereka pengen buka usaha lain. Padahal suksesnya baru mulai merasakan sukses. Belum menjadi masternya loh ya, baru mulai mungkin 3 tahun menjadi pakar, mereka sudah meninggalkan. Padahal mereka belum menjadi master. Menjadi master itu kamu bukan hanya menciptakan dirimu sebagai orang yang sukses, tapi kamu membangun tim yang sukses, baru kamu bisa bergerak ke bidang lain. Jadi ini masih meneruskan juga sih, yang teman-teman kemarin ingat ya di Bali, nah ini muncul Sky Sea Travel. Ketika Ko Anton bilang, be the master, be the expert, Ko Tommy menyetujui. Kenapa? Karena kalau kamu sudah be the master, be the expert, artinya kamu melebihi jam terbang kamu, dan kamu tuh sudah membangun super team, maka kamu boleh bergerak bidang lain, boleh menambah bidang lain, boleh memenuhi panggilan lain. Tapi kalau misalnya kamu baru proses bisnis, baru 1 tahun terbiasa, baru 2 tahun Anda menjadi ahli, baru 3 tahun Anda menjadi pakar, dan Anda meninggalkan karena merasa sudah mulai pakar, mulai sombong, Anda pindah kuadran ke bisnis lain atau profesi lain, disitulah awal kegagalan dimulai. Karena kamu telah melampaui perbatasanmu. Yang ada hanya ambisi, lagi-lagi menjadikan kekayaan, kesuksesan, ketenaran sebagai subjek. Sebagai objek. Yang kita perlu kan tadi kita bilang, kita harus menjadikan dia sebagai subjek. Sehingga dia itu hidup. Ketika kita bisa menghidupi impian kita, maka yang namanya sesuatu yang hidup akan mendekati kita. Dia nggak mungkin mau mendekati orang yang mati. Sebaliknya, kita juga nggak mungkin kan didekati oleh orang-orang yang pengen ngasih ke kita kesuksesan kalau kita nggak mau bergerak. Saat kita nggak mau bergerak, disitulah kita sudah mati. Makanya tadi kenapa Ko Tommy bilang, kita harus bisa terus-menerus berproses dan menghabiskan jatah kegagalan kita. Dan untuk mendapatkan energi, Anda mesti berani untuk banyak melakukan kesalahan. Hanya orang bodoh Fitri yang sudah melakukan kesalahan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Maksud saya bukan artinya hari ini salah, besok salah lagi hal yang sama, bukan. Tapi Anda berani praktek, mencoba, ketemu salah satu, Anda perbaiki. Jalan lagi, ketemu salah yang lain, Anda perbaiki lagi. Jalan lagi, Anda ketemu kesalahan yang ketiga, Anda perbaiki lagi. Terima kritikan itu sebagai hal yang membangun. Ya, menerima haters itu can be fun di dalam perjalanan.